Pemirsa, kehidupan itu bukan hanya sekedar berbagi suka dan duka saja. Karena kehidupan ini juga sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sahabat perempuan kita menceritakan perjuangannya dan mengucapkan syukur atas apa yang diraihnya selama ini. Kita panggil langsung saja Mary Riana. Pagi Mbak Mary. Senang sekali Mbak Mary bisa hadir. Ada Mbak Oki Setiana Dewi. Terima kasih. Senang bisa ketemu. Ada Mbak Vera. Ikuti perjalanannya. Silahkan. Baik, silahkan Mbak Mary. Ini ya, mungkin hampir semua orang sudah tahu bagaimana kisahnya Mary Riana menginspirasi kita begitu banyak ya. Tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak denger langsung ceritanya Mbak Mary ya. Makanya kita senang sekali Mbak Mary bisa hadir di sini pagi hari ini. Boleh nggak Mbak Mary diceritakan lagi? Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat kerusuhan Mei tahun 98 itu ya? Karena memang mungkin kalau yang angkatan kita tahu betapa mencekamnya situasi waktu itu. Mbak Vera, saya, mungkin Oki belum kayak waktu itu ya. Tapi udah ada zaman SD. Saat itu tuh apalagi perempuan ya, waktu itu benar-benar mencekam dan rasanya tuh semua banyak sekali trauma-trauma berkepanjangan akibat itu. Isolasi. Betul. Gimana Mbak? Boleh cerita? Iya, jadi walaupun itu sudah terjadi 17 tahun yang lalu ya, tapi sebenarnya memori itu pasti akan selalu melekat di ingatan kita semua. Dan terus terang kalau pada saat itu terjadi, sebenarnya saya nggak tahu gitu. Dalam arti saya bukan orang yang tahu situasi politik, saya bahkan nggak ngerti gitu kenapa itu terjadi. Tapi saya masih ingat banget suatu hari itu dimulai dari saya tadinya baru lulus SMA, tadi saya mau kuliah di Trisakti karena papa dulu bekas dosen Trisakti, jadi saya pikir wah lanjutin jejak papa alma mater. Tapi sore-sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti ya, paginya ngambil formulir pendaftaran, sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti dan 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan. Dan pertama kali saya tahu kerusuhan itu dari TV sebenarnya ya, jadi mungkin papa mama udah dapat telepon tapi saya ngeliat dari TV bagaimana saya ngeliat waktu itu di Mangga 2 ada penjarahan, dibakar dan sebagainya. Dan terus terang sangat kaget dan sangat takut, apalagi pada saat itu kan juga kaum minoritas yang menjadi salah satu incarannya dan seterusnya. Dan apalagi pada saat itu juga saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kita cuma tinggal di rumah karena nggak tahu harus ngapain. Dan saya ngelihat banyak orang yang ngejarah gitu kan, habis bawa barang jarahannya, komputer segala macem, itu lewat di depan rumah saya gitu, lari-lari. Tapi untung mereka nggak masuk rumah. Ya untungnya nggak masuk. Nah itu juga saya sempat takut, saya pikir aduh harus gimana gitu, apakah lampunya harus dimatiin, tapi nanti kalau lampunya dimatiin kirain rumah kosong, nanti takutnya didatengin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tahu ada orang, nanti justru malah jadi serba bingung gitu, jadi serba nggak tahu. Jadi pada saat itu kami cuma bisa di rumah berdoa, yang penting kita semua berlima tetap ada di sini dan kita tetap bisa bersama gitu. Jadi kita yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, jadi dari momen itulah akhirnya mungkin orang tua saya juga khawatir akan masa depan saya, masa depan pendidikan terutama, dan akhirnya ya dengan berat hati mereka harus mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Saat itu usia berapa pergi ke luar negeri? 18 tahun. Sendiri atau ditemani, ada yang menemani? Sendiri. Karena sebenarnya Mbak Maudi nggak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk ngirimin saya ke luar negeri untuk belajar. Karena kan situasi ekonomi juga tidak memadai, apalagi pada saat itu bukan cuma kerusuhan, tapi ada yang namanya krismon, di mana banyak sekali bisnis bangkrut, banyak sekali kekacauan, dan itu ada imbasnya juga untuk keluarga saya. Nah tapi disitulah pengorbanan dan cinta kasih orang tua untuk anaknya. Saya yakin Anda pun pasti setuju dengan saya bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akhirnya singkat cerita langsung ke Singapura. Dan saya bisa kuliah di sana juga dengan biaya hutang. Ya, jadi memang
cukup banyak bantuan sih. Jadi di saat kesulitan itu ternyata ada banyak bantuan yang datang. Di saat kerusuhan melanda Jakarta, akhirnya pemerintah Singapura juga mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan kebetulan karena nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di universitas sana. Nah, dari nilai cukup tapi dari uang tidak cukup. Akhirnya dari situ baru kita cari usaha lagi, dapat pinjaman, dan akhirnya saya bisa meneruskan kuliah saya dengan biaya hutang. Ini saya dengar Mbak Mary ketika di Singapura itu karena memang ekonomi tidak mencukupi ya untuk kuliah, sampai terpaksa melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan berat gitu. Boleh diceritain nggak sih seperti apa sih Mbak Mary? Iya, banyak ya pastinya. Karena saya hidup sendiri, bertahan hidup. Mungkin kalau orang dengar Singapura, oh kesannya keren gitu kan, keren, glamorous, kampus yang indah. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang semegah dan seindah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Nah jadi itulah $10 setiap minggu itu dapat dari? $10 tiap minggu itu jatah sisa makan yang saya dapatkan. Jadi dapat pinjaman kan. Nah dari dapat pinjaman itu saya pinjaman untuk uang belajar ditambah dapat uang saku. Nah tapi saya pikir, orang tua pikir uang saku itu cukup untuk biaya hidup. Tapi namanya juga uang saku, mereka pikir kita udah ada uang tambahan, jadi itu uang untuk tambahan kan. Dan akhirnya setelah dihitung-hitung ya nggak cukup. Jadi akhirnya yang tersisa hanya tinggal $10 setiap minggu untuk saya bisa gimana caranya bertahan dengan $10 di Singapura? Banyak ya, dan saya yakin nggak cuma saya, pasti Anda semua pun mungkin pernah merasakan gitu, dimana keterbatasan ada di hidup kita, dimana begitu banyak yang kita inginkan tapi kondisi yang kita miliki hanya terbatas. Kadang-kadang saya puasa nggak makan, kadang-kadang saya makan mie instan doang, keliling kampus cari makan gratis, bawa bekal ke kuliah. Nah jadi banyak cara. Dan yang tadi Mbak Maudy juga bilang, saya sadar bahwa bertahan aja nggak cukup. Dan disitulah saya memutuskan untuk bisa berjuang. Karena di hidup ini kalau kita ingin mengubah hidup kita, ya nggak bisa hanya sabar, nggak bisa hanya tekun, nggak bisa hanya tabah, tapi kita harus berjuang. Ya, dan yang saya maksud dengan berjuang ya berarti saya harus bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Akhirnya disitulah saya coba cari kerjaan. Nah, ini kadang-kadang memang sulit ya buat seseorang kembali menceritakan masa-masa sulitnya gitu ya, perjuangan-perjuangan. Karena ada seorang yang Mbak Vera mungkin lebih tahu ya, udah pokoknya nggak mau ingat lagi masa-masa susah, pokoknya sekarang udah sukses gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kita menghadirkan Mbak Mary Riana di sini untuk bisa menceritakan dan menginspirasi kita semua betapa bahwa harapan-harapan tersebut itu ada kalau kita mau berusaha. Bagaimana cara meraih usaha-usaha itu? Mari kita dengarkan setelah yang satu ini, masih dalam Curahan Hati Perempuan. Mari kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Mary Riana yang kisahnya sudah menginspirasi kita banyak bagaimana dia meraih kesuksesan. Dan ternyata di balik kesuksesan itu, hidup sendiri usia remaja, lulus SMA sendirian di kuliah hanya bertahan dengan $10 seminggu, mengerjakan apa tadi? Loper bagian brosur di jalan. Itu dapat uang juga cukup ya? Untuk bertahan hidup nggak cukup sebenarnya, tapi setidaknya itu bisa lebih membantu karena setidaknya ada uang tambahan gitu ya. Kemudian saya dengar ada resolusi pada usia 20 tahun. Resolusi apa? Iya, jadi apa yang bisa berpikiran dapat itu? Iya, ketika saya ulang tahun ke-20 itu menjadi satu momen yang nggak akan pernah saya lupakan. Karena di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Saya sadar bahwa hidup itu bukan untuk kita tangisi, tapi untuk kita perjuangkan dan kita syukuri. Ada saat-saat kamu nangis waktu itu? Oh, sering. Oh ya? sering. Saat apa? Saat, karena nggak ada yang pernah tahu gitu apa yang saya alamin di Singapura pada saat itu. Dan ketika saya harus bagian brosur di jalan, harus bertahan hidup, ngirit-ngirit, saya nggak pernah sedikit pun cerita ke orang tua. Saya nggak pernah cerita ke papa, saya nggak pernah cerita ke mama, karena saya tahu mereka juga udah ada bebannya sendiri gitu. Dan ketika mereka berhasil mengirimkan saya ke Singapura, pasti mereka berpikir, oh setidaknya dia sudah bisa mandiri di sana. Padahal sebenarnya nggak segampang yang orang lain bayangkan. Momen gitu. yang paling bikin kamu rasanya
Tadi kan bilang ya, sedih gitu. Momen apa? Iya, banyak, tapi salah satunya adalah ya ketika saya ulang tahun ke-20 itu. Sendirian lagi? Sendiri di sana, dan mungkin seperti yang juga digambarkan lewat film Mary Riana gitu, bagaimana kalau dulu di rumah, walaupun keluarga kami sederhana, tapi ulang tahun tuh selalu bersama, ya kan, dirayain. Terus mama biasanya bikin kue, terus saya biasa suka ikutan bikin kue gitu, walaupun bikin coklatnya kadang-kadang saya mulai dari kiri, mama mulai dari kanan, terus tiba-tiba nggak nyambung gitu. Cuma itu sebuah momen yang akan selalu saya kenang gitu. Jadi ketika saya harus sendiri berjuang di saat yang susah, di momen spesial di hidup saya nggak bisa ngerayain dengan orang-orang yang saya cintai, ya disitulah sedih. Nah, tapi di balik kesedihan itu muncul sebuah janji, dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa membagikan orang tua saya. Saya harus sudah bisa kembali lagi ke Indonesia, dan kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Jadi di saat kesedihan itu, mungkin titik terendah di hidup saya, ya saya panjatkan doa, janji, dan disitulah akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Cara mewujudkan mimpinya seperti apa? Tadi Mbak Mary udah bilang kita nggak cuma bisa berdoa aja gitu ya, terus bertahan, kan harus berjuang. Berjuangnya gimana? Iya. Nah jadi mungkin harus mulai dari sesuatu yang kecil ya, karena kan pada saat itu saya juga bukan siapa-siapa, saya nggak punya modal banyak, saya juga nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan, tapi saya mau, dan kemauan itu menurut saya penting. Mau untuk mulai dari hal-hal yang kecil, mau untuk bahkan bagi-bagiin brosur di jalan gitu kan, pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang meremehkan. Teman-teman saya juga banyak yang menertawakan gitu, bilang, ih kok kamu mamanya sih kerja kayak gitu, kamu kan mahasiswa, harusnya kerja yang pakai otak dikit dong, ngapain kayak di kantoran gitu, bagian brosur mah siapa juga bisa gitu kan. Wah, seakan-akan seakan-akan kayak harga diri saya dijatuhin, diinjek-injek kan. Nah, tapi disitulah saya selalu kuatkan diri saya sendiri, dan saya bilang saya kerja itu bukan untuk gaya-gayaan, saya kerja bukan untuk keren-kerenan, saya kerja untuk berjuang, untuk hidup saya, untuk mimpi saya, untuk orang tua saya. Buat apa gengsi? Asalkan yang saya lakukan itu halal, akan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya disitulah saya temukan satu rahasia kehidupan, bahwa sesungguhnya sekecil apapun langkah saya, asalkan saya tekun dan terus melangkah dan terus melangkah dan terus melangkah, suatu hari saya pun akan bisa mencapai tujuan saya. Sekecil apapun langkah saya, asalkan saya tulus dan ikhlas, Tuhan pasti akan melihat. Dan dari langkah kecil itu kita bisa diberikan kesempatan yang lebih besar lagi dalam hidup. Dan akhirnya sekarang sudah dari agen asuransi, betul ya? Sampai akhirnya sempat kehilangan 10.000 $10.000 bisnis investasi hilang dengan susah ngumpulin uang, terus hilang begitu saja. Tapi akhirnya sebagai agen asuransi terus berhasil gitu ya Mbak ya? Iya. Dan langsung diangkat menjadi manajer dan sukses hingga kini. Iya, jadi banyak jatuh bangunnya, dan singkat cerita akhirnya saya memulai usaha saya sendiri di Singapura di bidang jasa keuangan. Jadi menjual produk-produk keuangan, asuransi, reksadana, dan seterusnya. Dan disitulah akhirnya saya kerja keras. Saya mungkin nggak punya apa-apa, modal saya cuma waktu, tenaga, dan keimanan. Dan saya kerja keras 14 jam tiap hari, non-stop, 7 hari selama seminggu. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesuksesan, dan saya memilih untuk membayar harga itu di saat saya masih muda, masih punya kesempatan, masih punya energi. Iya, betul sekali. Mbak Mary, terus kemudian saat ini Mbak Mary mendirikan Mary Riana Learning Center. Iya. Ini kegiatannya apa? Iya, nah jadi setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura, tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal di Indonesia. Saya mendirikan Mary Riana Learning Center, itu pusat pembelajaran pengembangan diri khususnya untuk anak-anak remaja usia 11 sampai 19 tahun, di mana disitulah saya bisa lebih memberikan pendidikan karakter, bagaimana anak-anak muda itu bukan hanya harus pinter, tapi juga harus kuat hatinya, kuat imannya, tangguh, dan tetap bisa respect terhadap orang tuanya. Ini luar biasa ya. Dan satu anggota Mary Riana Learning Center sudah ada di sini. Selamat pagi Kezia. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik. Kamu usia berapa masuk ke Learning Centernya Mary Riana? Usianya tahun lalu itu
usianya 20 tahun. 20 tahun. Apa yang didapatkan di sana? Banyak banget yang didapatkan di sana. Dari Miss Mary yang paling kena sih, Miss Mary selalu bilang nggak ada yang nggak mungkin asalkan kita mau berusaha, asalkan kita tekun, ikhlas dan terus mau punya semangat untuk berjuang, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi itu juga yang mendorong saya untuk terus mengejar mimpi saya, nggak takut untuk bermimpi besar seperti yang Miss Mary lakukan gitu. Jadi punya target-target tertentu ke depan gitu, dan saya mau terus berusaha berjuang seperti yang Miss Mary lakukan gitu. Dan di Mary Riana Learning Center saya juga bukan hanya dapat sesuatu belajar langsung dari Miss Mary, tapi saya juga bersyukur karena dapat kesempatan untuk membagikan juga ke orang lain gitu, ke teman-teman yang lain. Jadi kan bisa bawa pengaruh positif juga untuk mereka, bagaimana saya juga bisa memotivasi mereka seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Mary Riana. Iya, karena di acara Curahan Hati Perempuan ini Mbak Mary, kita menerima curahan cita-cita dari sahabat perempuan ya, bagaimana mereka terpuruk dan sebagainya. Tapi kita juga ingin mendorong mereka untuk menjadi perempuan yang berdaya dengan Mbak Vera sebagai psikolog kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam dirinya. Ada Mbak Oki sebagai ustazah, dan nanti setelah Mbak Mary Riana ini ada sahabat perempuan kita yang kedua, masih remaja dan harus berhenti dalam pendidikannya demi keluarga. Gimana kisahnya? Ikuti kami dalam Curahan Hati Perempuan setelah yang satu ini ya. Mau cerita ke temen kan takutnya nanti jadi jadi omongan teman-teman. Mau curhat ke siapa juga bingung, paling-paling ya sholat, curhat sama yang di atas, gitu-gitu aja. Apa yang paling pengen diceritain apa? Sedihkah karena nggak bisa sekolah? Atau sedih melihat papa nggak kerja? Apa yang bikin kamu ingin cerita? Ya sedih aja sih kalau lihat papa di rumah. Kenapa papahnya? Papa sayang sama kamu? Nggak pernah melakukan, nggak pernah menyakiti kamu? Enggak sih, kalau papa enggak nyakitin, cuman ya enggak kerja aja, di rumah aja. Nah, itu membuat kamu sedih. Inginnya papa seperti apa? Inginnya sih papa jadi imam yang baik, bisa kerja membantu mama. Biar mama nggak cari nafkah sendiri, kan anaknya banyak. Kalau mama sendiri kan kasihan mama juga. Adik-adik siapa yang ngurus kalau mama kerja? Ya kakak, ada kakak aku. Gitu. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Hada pengen nanya apa sama Mbak Oki, atau pengen nanya apa sama Mbak Vera, atau mungkin sama Mbak Mary karena usia kamu 19 tahun sama waktu itu Mbak Mary juga masa sulitnya ketika umur sekitar segitu. Apa ingin tanya apa? Ingin tanya aja sih, gimana caranya biar bisa ngasih pengertian ke papa, biar mau kerja gitu, biar bisa bantu-bantu di rumah. Saya nggak kepikir ya, 19 tahun dari Jombang datang ke Jakarta, minta bantuan untuk bisa memberi pengertian ke bapaknya untuk bisa menjadi imam yang baik, menafkahi keluarga. Dari keluarga terpandang, jatuh dan tidak bisa bekerja, seperti apa tadi disampaikan sama Mbak Mary, pekerjaan gengsi-gengsian atau gaya-gayaan gitu ya. Gimana mungkin Mbak Vera bisa kasih masukan? Memberikan kesadaran. Begini loh ya, baru saja kita dapat contoh sayangku. Di sebelah Anda ada orang luar biasa, Miss Mary Riana. Ya, apa yang membedakan Mbak Maudi? Mungkin sahabat perempuan sudah memperhatikan dari tadi. Bedanya satu, Mbak Mary Riana ketika ada dalam situasi sulit, dia fokus pada dirinya. Sudut pandangnya inward, ke dalam. Sementara Anda nak, keluar, outward. Waktu kita cuma 24 jam kali 7 kali 365 hari. Maksudnya, kalau sebagian waktu betul-betul ditujukan untuk mengingat orang lain, memerhatikan bagaimana Bapak harusnya, sebagaimana Bapak mestinya melakukan sesuatu, Anda melupakan satu hal yang lebih utama. Lupa untuk mengupgrade, mengasah diri sendiri, padahal Bapak bisa belajar banyak ketika dia melihat Anda kerja keras dengan Ibu, kuliah dengan mengais rezeki dari diri sendiri. Jadi kekuatannya adalah bedanya inward, outward. Ada satu hal yang membuat kita akhirnya lupa untuk menjadi excellent, karakter excellent seperti yang dimiliki tadi. Excellent di sini maksudnya begini loh. Ada
Love, cinta keluarga memang penting. Tadi yang membuat Mary Riana berkembang adalah dia ingat dia dicintai, bahwa di luar sana orang tuanya mengusahakan sesuatu untuk dirinya. Di sini cinta keluarga ini yang nggak ada. Ya, keluarganya breaking, chaos keluarganya. Tapi nggak apa-apa sayang, excellent itu ada di dalam. Ketika kamu punya PKL-nya, apa tuh? Bikin pengetahuannya nggak semua pengetahuan loh, pengetahuan yang kamu suka gitu loh, yang spesifik. Komit itu maksudnya kerja keras ke sana, bikin 100%. Jadi ibaratnya dijatuhkan tuh kayak bola lembaman tinggi gitu loh, mantulnya pek gitu loh. Jadi terakhir satu lagi, latihan. Tadi dirimu karena fokus ke bapak, lupa sama diri sendiri. Itu saja rahasianya Mbak Maudi. Mbak Oki, nih saya juga ingin tanya ya, kan seorang anak katanya harus berbakti kepada orang tua. Ini mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah demi keluarga. Tapi dia juga mengharapkan harusnya Bapak kan jadi imam. Gimana ya Mbak Oki? Saya ingin sedikit komentar kepada Mbak Helda dan tentang perjuangan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Mbak Mary. Pertama, Mbak Helda, jangan lupa bahwa seorang suami, seorang ayah ketika dalam kondisi tersebut sebenarnya dirinya sendiri sedang butuh pertolongan. Karena dirinya merasa tidak berdaya, dirinya merasa, kalau laki-laki Bu, nggak bisa nyari nafkah, laki-laki yang benar itu sebenarnya dalam hatinya sedih, ada perasaan malu sebenarnya. Sehingga mungkin bisa diberikan solusi dengan cara gini aja, ibu bisa kasih, mamahnya Mbak Helda bisa kasih, Pak tolong bayarin ini dong Pak, tolong bayarin itu dong Pak, walaupun ibu yang nyari uangnya, supaya papa ngerti, oh ternyata biaya besar ya, sehingga one day akan muncul pemikiran untuk bekerja. Kemudian contoh dari Mbak Mary yang bisa kita ambil pelajaran adalah there is a will, there is a way. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Selama tubuh kita sehat, akal pemikiran ini jalan. Kenapa masih dilebihkan dari hamba Allah yang lain? Kenapa? Karena dia punya akal. Dengan akal dia bisa memberdayakan dirinya untuk melakukan apapun yang ia sukai. Passionnya ada di mana, fokus di situ. Ingat bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, do more, get more. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, harus lakukan daripada orang yang biasa-biasa aja. Kita dikasih waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang hebat, kenapa ada orang biasa-biasa aja? Karena pemanfaatan waktunya. Dia gunakan 24 jam itu dengan kreatif, produktif, mengasah dirinya untuk belajar. Ingat, semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Dan ingat juga bahwa saya senang sekali perkataan Mbak Mary tadi bahwa hidup itu perjuangan tanpa henti-henti. Betul. Ada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ketika pemikiran kita mengatakan, aku nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya, maka akan seperti ikuti prasangka hambanya. Tapi kalau kita mindset di otak kita, aku pasti bisa. Orang bermimpi, mimpinya sih besar, tapi mimpi doang ya Mbak ya, nggak ada langkah yang dilakukan. Sehingga orang besar punya mimpi yang besar, tapi juga orang besar dia tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang hebat supaya terpacu untuk juga menjadi orang yang hebat. Iya, bergaul dengan orang-orang hebat supaya ikut hebat. Mbak Mary, kan tadi diceritakan betapa perjuangan dan sebagainya, tapi sebelumnya ada momen dulu nggak pada saat ini gitu ya, sama seperti ini, sebelum punya keputusan nggak bisa nih, saya harus maju nih, saya harus berhasil, tuh sebelumnya ada momen seperti ini nggak? Pasti mirip sebenarnya ya, karena saat hidup saya di mana saya selalu menyalahkan dan membandingkan gitu. Kenapa sih begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet pada saat itu? Kenapa? Dan saya kadang-kadang merasa hidup ini kok nggak adil banget. Kenapa di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia, tapi justru yang terjadi kok sebaliknya. Begitu banyak cobaan bertubi-tubi hadir di hidup saya, dan saya harus mengatasi semua itu sendiri tanpa siapa-siapa, jauh dari orang tua. Sedih, kecewa tentu saja. Tapi disitulah saya sadar bahwa saya tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar sana. Saya tidak bisa mengendalikan lingkungan saya, perkataan orang, tindakan orang lain. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana reaksi saya terhadap keadaan itu. Saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri, bukan menyalahkan, bukan membandingkan, tapi mensyukuri. Setidaknya saya masih punya kesempatan untuk bisa kuliah, setidaknya saya masih bisa hidup, setidaknya saya masih punya akal sehat, jiwa yang tubuh yang kuat gitu untuk bisa bekerja. Dan disitulah perlahan-lahan hidup saya mulai berubah. Jadi untuk Helda saya yakin pasti nggak mudah,
tapi ada banyak yang bisa disyukuri. Setidaknya masih bisa membantu ibu masih bisa bekerja, adik-adik masih sehat, masih bisa banyak hal, masih bisa hadir di sini untuk berbagi. Jadi ya itu mungkin menurut saya jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka sukses itu pasti akan datang. Jadi Helda sudah ada beberapa masukan ya dari Mbak Vera bahwa harus kamu fokus dulu untuk kamunya, seperti apa yang sudah disampaikan sama Mbak Mary juga, Mbak Oki juga tadi sudah sampaikan. Nanti kita akan bicara dulu apa sih perjuangan mama dan bagaimana di keluarga sama kamu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya dalam Curahan Hati Perempuan. Mari kita lanjutkan lagi mendengarkan cerita dari adik kita Helda yang memutuskan untuk berhenti kuliah ya karena untuk keluarga. Tapi sudah ada masukan tuh dari Mbak Vera. Sebaiknya kamu dulu belajar dulu demi kepentingan kamu dulu. Yang saya ingin tahu ya, kamu kan bilang katanya nggak mau membebani mama. Seberapa dekat kamu melihat mama, seperti apa sih sosok mama? Mama sih wanita yang tegar ya, karena kalau di rumah Mama selalu ngingetin anak-anaknya kalau ini cobaan hidup, kita berserah diri aja sama Allah. Soalnya Papa kalau di rumah juga sering KDRT ke Mama sih. Papa sering KDRT ke mama? Iya. Seperti apa? Ya mukul. Kamu lihat? Sedih lihat mama digituin. Ya. Apa yang kamu lakukan kepada mama? Menghibur mama? Ya, kasih support Mama sih. Kasih support aja ke Mama biar Mama lebih tabah ngadepin Papa yang seperti itu. Apa yang kamu ingin lakukan untuk mama? Inginnya sih bahagiain Mama, bantu Mama dulu lah. Soalnya kan Papa emang bener-bener nggak bisa kerja, jadi cuma Mama Nggak bisa aja. atau nggak mau sih sayang? Nggak bisa atau nggak mau? Nggak mau kerja sih, katanya. Kalau Papa bilang sih, Papa susah. Papa pernah kerja, emang kan pernah kerja, cuman sebentar doang. Mungkin cuma 6 bulan atau berapa bulan gitu aja. Cuman nggak betah. Soalnya Papa kan dari kecil dari keluarga yang berada, jadi nggak biasa hidup susah. Mbak Vera, ini agak sulit ya. Kita kan selalu sebagai keluarga ingin memberikan yang terbaik ya. Mungkin papahnya atau orang tua dari bapaknya Helda Nggak siap untuk jadi orang tua. memberikan Immature. kemudahan untuk anaknya, artinya papahnya Helda. Setelah jadi anak yang dalam lingkungan yang berada, terus akhirnya kok jadi nggak bisa punya struggle, nggak punya kekuatan untuk Justru bertahan itu, hidup. kelembamannya itu loh Mbak Gimana Maudi. nih, Mbak? Ibarat bola yang saya sebutkan tadi. Bola itu jadi lembam. Jadi ketika dihentakkan, dijatuhkan turun ke jurang, dia akan balik lagi atau tidak. Kelembaman ini isinya apa sih? Kreativitas. Isinya apa? Kerja keras. Isinya apa? Tanggung jawab, komitmen. Itu semua di dalam sana. Dan love, cinta. Tadi agak hilang dari keluarga mereka adalah cinta di antara suami dan istri. Sehingga cinta ini gagal untuk memberikan support pada anak-anak di atas. Ketika cinta ini breakdown, yang breakdown itu anak-anaknya. Pastikan Anda jangan jadi anak-anak yang breakdown, sayang. Jadilah bola yang dengan kelembaman yang tinggi. Tadi ibarat Mbak Mary Riana, Anda adalah orang yang beruntung loh. Gak semua orang di Indonesia bisa duduk bersebelahan dengan Mbak Mary Riana seperti ini, yang inspirasional sekali. Ya. Jadi dihempas, bangkit Dihempas, lagi, bangkit kembali. bangkit Yang lagi membangkitkan gitu ya. itu Anda itu apa? Kekuatan ke atas sama Tuhan. Ibu Anda tadi benar bilangnya bahwa berserah ke Tuhan, tapi Ibu Anda lupa. Sebelum berserah ada ikhtiar dulu. Ikhtiar baru berserah tepat. Ikhtiarnya tadi berupa apa? Kreativitas, excellence, karakter of excellence tadi enggak muncul begitu aja, dia diciptakan. Langkah Anda pertama menuju kemari, Kecurahan Hati Perempuan bertemu Mbak Maudi dan
kita di sini itu sebuah langkah kreatif sebetulnya. Nggak semua anak di usia 19 tahun kepikiran untuk share masalahnya ketika nggak punya orang untuk to talk to. Ya. Langkah kreatif awal. Mbak Oki ada yang mau disampaikan juga? Iya, untuk Mbak Helda sekarang mikirnya gimana caranya untuk buat papa sama mama bangga sama aku. Gitu, pikirannya seperti itu, sehingga kita melakukan satu hal-hal positif untuk membuat mereka bangga. Tadi senada yang diucapkan seperti Mbak Vera, itu ada yang namanya duit. Apa tuh duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal ala Allah. Jadi harus ada iman dulu, doa dulu. Kita canggih, kita hebat, nggak akan mungkin hebat kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Doa itu bisa merubah takdir. Kita bisa menjadi hebat. Salah satunya adalah dengan doa, usaha, ikhtiar. Nggak bisa kita pasrah, tawakal ala Allah, pasrah, nggak ada usaha. Nih, Udah berdoa nggak bisa, harus ikhtiar, tawakal Allah itu berjalan beriringan. Kemudian saya teringat menarik sekali, ini kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah ditanya oleh Allah, Nabi Sulaiman, engkau mau apa? Silakan pilih, mau harta, mau tahta, kekuasaan, atau mau ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam pada akhirnya memilih ilmu. Dengan Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai semuanya. Dengan ilmu ia dapat harta, dengan ilmu ia dapat kekuasaan. Sekarang, tadi perkataannya nggak lanjutin sekolah karena mau bantu ibu. Sebenarnya bisa kok. Sambil belajar, sambil bekerja bisa. Do more, get more. Kita usaha lebih keras, kita dapat juga lebih banyak. Baik, Seperti mungkin Mbak Mary di Learning Center juga mungkin bisa memberikan hal-hal seperti ini ya. Apa yang mungkin bisa di-sharing di sini? Iya, jadi saya selalu bilang bahwa kita harus menjadi anak muda yang kuat, remaja yang kuat, wanita yang kuat. Kuatkan pikiran, isi dengan hal-hal positif, isi dengan ilmu, optimis. Kuatkan hati, jangan mudah menyerah. Hidup itu memang tidak mudah, tapi disitulah dengan kesulitan kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan kuatkan iman, apapun kepercayaan kita, sertakanlah selalu Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat sulit, saya teringat ibu saya pernah menuliskan sebuah catatan kecil untuk saya, dan di situ dituliskan, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah, dan setiap langkah adalah mukjizat. Kadang di hidup saya juga nggak tahu 1 tahun lagi seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa, apakah hidup saya akan berubah? Tidak. Tapi setidaknya ada jalan, selangkah demi langkah. Mungkin saat ini mulai bisa bekerja, itu sebuah kesempatan menurut saya. Dan suatu saat nanti, mungkin Helda juga bisa mengerti kenapa semuanya terjadi. Everything happens for a reason. Gitu. Dan pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. pasti. Baik, ini Helda datang ke sini sudah dikasih masukan dari Mbak Vera, Mbak Oki, dan Mbak Mary. Semuanya nadanya sama, menguatkan diri sendiri. Cari jalan untuk kamu sendiri, dan nanti dengan jalan yang baik itu dimanfaatkan, kamu mungkin bisa menolong keluarga dan sebagainya. Tapi kalau saat ini kamu sibuk untuk melihat ke orang lain, walaupun ke orang tua sendiri, mungkin akan sulit ya untuk melihat apa yang bisa dikerjakan. Baik, masih ada satu segmen lagi dan saya masih ingin memberitahukan satu hal lagi. Seperti apa nanti ya, setelah yang ini masih dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, di segmen terakhir Curahan Hati Perempuan pagi hari ini saya masih ingin mengulik nih apa aja yang bisa disampaikan sama Mbak Mary ya. Ketika umur 19 tahun, cantik, perempuan sendirian di negara orang, dalam kondisi yang ada rasa insecure nggak sih Mbak gitu? Biasanya sama keluarga terus gitu. Iya. Ada momen-momen itu nggak? Ada insecure, kepercayaan diri yang rendah, tapi saya sadar bahwa kita harus bisa menghargai diri kita sendiri sebelum orang lain bisa menghargai kita. Ya, jadi itu menurut saya yang penting. Mungkin satu cerita buat Helda dan juga buat teman-teman di sini. Kamu tahu mutiara itu dibikin dari apa? Dari sebuah kerang. Jadi ketika kerang itu tinggal di lautan, ada pasir yang masuk. Dan pasir yang masuk itu membuat kerang itu sangat sakit karena ada benda asing yang masuk. Karena saking sakitnya, kerang itu akan mengeluarkan air mata. Semakin besar pasir yang masuk, semakin sakit, semakin banyak air mata yang keluar. Tapi kamu ingat, air mata itulah yang akhirnya membungkus pasir itu, dan akhirnya bungkusan itulah yang akhirnya menjadi sebuah mutiara yang dihasilkan oleh sebuah kerang. Dan itu yang selalu menguatkan saya. Di saat saya sedih, jauh dari orang tua,
saya menangis. Di saat saya gagal lagi, setelah mencoba gagal lagi, saya menangis. Di saat begitu banyak cobaan, saya nggak punya solusi, saya menangis. Tapi saya sadar, setiap tangisan itu, kalau saya tetap kuat dan terus berjuang, semua tangisan itu akan berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Luar biasa, terima kasih sekali Mbak Mary. Sebelum saya menutup, saya ingin menghadirkan sahabat perempuan yang akan menceritakan kisahnya pada hari Senin minggu depan. Mari kita sambut, ini dia ibunya Elda akan hadir di sini. Ibu Elda, mari bergabung. Ibu Elda akan hadir pada hari Senin nanti untuk menceritakan bagaimana kisahnya untuk membiayai anak-anaknya, membiayai Elda, adik-adiknya di rumah supaya bisa mampu mengecap pendidikan. Apa saja yang dia lakukan dan bagaimana untuk mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Baik, saya juga ingin mengasih kesempatan buat Mbak Vera dan Mbak Oki. Ada satu hal yang bisa disampaikan mungkin sebelum kita menutup. Nah, itu dia Mbak Maudi. Ada banyak sahabat perempuan yang ingin sekali berbakti, menunjukkan bakti pada orang tua. Ketika orang tuanya bermasalah, mereka merasa perlu bermasalah. Ketahuilah, ketika orang tua bermasalah itu adalah masalah dalam hubungan relasi suami istri, relasi intim yang tidak ada kaitannya dengan Anda. Sehingga ketika mereka bermasalah, ya, pupuk diri Anda untuk menjadi penguat bagi mereka dengan cara apa? Tidak membiarkan Anda breakdown, tidak membiarkan Anda jatuh, tapi membiarkan diri Anda kuat agar mereka belajar melihat dari Anda. Karena kadang-kadang ada kalanya orang tua belajar dari anaknya sendiri, dan contohnya di sini nih, kekuatan cinta, kekuatan terhadap yang di atas, karakter excellence terbentuk justru karena kita yang menginginkannya. Kita yang menginginkannya. Mbak Oki, singkat saja. Ya, untuk Mbak Elda, ingat bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada dua kemudahan di sana. Jadi sudah satu paket Allah kasih di sini, ada kesulitan, tenang aja, ada dua kemudahan. Artinya lebih banyak kemudahan daripada kesulitannya. Jadi mindsetnya adalah senantiasa husnuzon, berprasangka baik. Aku bisa. Kalau lagi lemah, tepuk nih pundak ini. Bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Dan tetap belajar menjadi orang berilmu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran orang-orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bekerja dan berilmu. Insya Allah. Iya, saya salah tadi ingin menginformasikan kembali Ibu Elda besok ya akan hadir di sini cerita ya bagaimana kisah perjuangannya bisa membiayai Elda dan adik-adiknya ya besok ya Mbak ya. Mbak Mary, terima kasih sekali lagi atas inspirasinya. Sukses terus membina semua generasi muda Indonesia supaya kuat dan punya karakter excellent seperti yang disampaikan Mbak Vera. Mbak Vera, Mbak Oki, terima kasih. Kita akan jumpa lagi besok pagi dalam Curahan Hati Perempuan masih jam 9 pagi. Akhir kata saya Maudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ada ya. Semoga udah lega ya.